Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mardatila. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muria Kudus semester 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang fungsi staffing untuk memenuhi tugas dari dosen saya mata kuliah Manajemen Pengantar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Fungsi staffing. Pengertian fungsi staffing. Fungsi pengisian jabatan atau biasa disebut staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di sebuah perusahaan atau organisasi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatannya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sebagai salah satu fungsi yang penting, biasanya sebuah perusahaan membuat divisi khusus untuk menangani fungsi ini. Ada yang menyebutnya divisi personalia, departemen sumber daya manusia, bidang keanggotaan, dan lainnya. Bahkan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi staffing adalah Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Langkah-langkah dalam pengadaan fungsi staffing. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis jabatan itu? Analisis jabatan yaitu analisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa dilakukan, dan bagaimana menjalankannya. Dan hasilnya adalah uraian dan spesifikasinya, di mana di uraiannya itu terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban seorang pejabat terhadap jabatannya. Sedangkan spesifikasinya adalah syarat-syarat untuk dapat memangku suatu jabatan tertentu agar seorang pejabat bisa bekerja secara efektif. Misalnya, pendidikannya sampai mana, jenis kelaminnya, usia berapa, dan lain-lain. Dengan adanya analisis jabatan, dapat mengetahui 1. Tugas dan tanggung jawab seorang pejabat. 2. Syarat-syarat tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang kosong. 3. Jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan. 4. Dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan. 5. Sumber-sumber tenaga kerja dan cara-cara penarikannya. Kedua, penarikan. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari, yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Mempengaruhi, yaitu menetapkan cara-cara penarikannya seperti melalui iklan pada media massa atau melalui para karyawan yang telah ada. Adapun sumber-sumber penarikannya terbagi menjadi 2, yaitu pertama, sumber internal, yaitu ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan ini dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal, yaitu promosi-demosi, maupun horizontal, yaitu rotasi. Apa sih yang dimaksud promosi dan demosi itu? Promosi dapat diartikan sebagai peningkatan status atau jabatan seorang karyawan percobaan atau calon pegawai menjadi karyawan tetap. Dengan adanya promosi ini, maka hak, kewajiban, dan pendapatannya pun akan semakin besar. Sedangkan demosi adalah penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi yaitu pemindahan seorang karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya, tetapi pangkatnya tetap dan pekerjaannya yang berbeda. Dasar-dasar promosi ada 3, yaitu 1. Senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seorang karyawan. Kelemahannya, kemampuan seorang karyawan sangat terbatas. Kebaikannya, perputaran tenaga kerja relatif kecil. 2. Ability atau kecakapan, yaitu promosi yang didasarkan atas kecakapan seorang karyawan. Kelemahannya, sulit untuk menentukan apa yang dijadikan tolak ukur kecakapan seseorang. 3. Kombinasi senioritas dan ability,
yaitu promosi yang dilakukan berdasarkan lamanya masa kerja dan tingkat pendidikan formal melalui ujian kenaikan golongan. Dan jika lulus dengan baik, maka karyawan bersangkutanlah yang dipromosikan. Kedua, sumber eksternal, yaitu untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik dari orang-orang di luar perusahaan, seperti lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, dan nepotisme atau kawan-kawan karyawan. Penarikan tenaga kerja eksternal ini biasa dilakukan melalui iklan pada media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Bahkan bisa melalui internet atau website. Ketiga, seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dasar seleksi adalah spesifikasi pekerjaan dari perusahaan bersangkutan. Metode seleksi dikenal atas 1. Metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan pekerjaan, tetapi hanya didasarkan perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini pun tidak berpedoman pada uraian dan spesifikasi pekerjaannya dari jabatan yang akan diisi, karena seleksi ini kurang dapat dipertanggungjawabkan serta kualitas dan kuantitas karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bahkan sering menimbulkan mismanagement kepegawaian. Kedua, metode ilmiah, yaitu seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi, serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Kualifikasi-kualifikasi seleksi ilmiah ini yaitu umur, keahlian, kesehatan, pendidikan, jenis kelamin, tampang, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif. Keempat, penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi-klasifikasi pekerjaan pelamar. Dalam penempatan karyawan baru ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Apa sih itu orientasi dan induksi? Orientasi artinya memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada para karyawan lama. Sedangkan induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kelima, pelatihan. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan teknis dan moral kerja karyawan operasional sesuai dengan kebutuhan tugas-tugasnya. Pelatihan karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya. Keenam, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, atau meninggal dunia. Pemberhentian ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 P4D P4P. Keputusan pengadilan atau pasal 1603 ayat 1 KUHP. Pemberhentian atas keinginan perusahaan terhadap karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap dan karyawan kontrak dapat diberhentikan perusahaan tanpa memberikan pesangon, jika pemberhentian itu didasarkan karena memukul atasan atau asusila di perusahaan. Jika karyawan berhenti atas keinginan sendiri, pesangon tidak diberikan kecuali atas kebijakan perusahaan saja. Bagi karyawan harian lepas, honorer, dan percobaan, jika diberhentikan tidak mendapatkan pesangon. Peran dan fungsi staffing. Dalam menjalankan tugas dan fungsi staffing, suatu perusahaan atau organisasi harus melakukan hal-hal berikut. 1. Menentukan jenis pekerjaan. 2. Menentukan jumlah orang yang dibutuhkan. 3. Menentukan tenaga ahli. 4. Menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya. 5. Menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan karyawan.
6. Membatasi otoritas dan tanggung jawab karyawan. 7. Menentukan hubungan antar unit kerja. 8. Menentukan gaji, upah, dan insentif bagi karyawan. 9. Menentukan masa jabatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian karyawan. Penerapan fungsi staffing dalam manajemen. Pertama, menyebarkan karyawan dan menempatkan personel. Kedua, memilih karyawan yang memiliki wawasan. Ketiga, menyediakan kegiatan untuk mengembangkan profesi pada semua karyawan. Keempat, menjamin kesejahteraan karyawan. Kelima, mengatur pembahasan penampilan dalam hubungannya dengan komponen man, orang, money, uang, method, cara, policy, kebijakan, time, waktu, dan rule, peraturan. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengisian jabatan atau biasa disebut staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan langkah-langkah dalam pengadaan fungsi staffing seperti pengadaan, penarikan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pemberhentian. Fungsi staffing memiliki peran sebagai penentu jenis pekerjaan, penentu jumlah orang yang dibutuhkan, penentu tenaga ahli, penempatan karyawan sesuai dengan keahliannya, dan lain sebagainya. Fungsi staffing diterapkan dalam manajemen, seperti menyebarkan karyawan dan menempatkan personel, memilih karyawan yang memiliki wawasan, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua karyawan, menjamin kesejahteraan karyawan, dan mengatur pembahasan penampilan dalam hubungan dengan komponen man, orang, money, uang, method, cara, policy, kebijakan, time, waktu, dan rule, peraturan. Fungsi staffing berhubungan dengan budaya organisasi. Jika diibaratkan sebuah kendaraan, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, sedangkan staffing mengisi pengemudinya. Ketika manajer melaksanakan fungsi staffing, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi. Sekian materi yang telah saya berikan. Apabila ada kesalahan kata dalam PPT saya atau pengucapan saya secara lisan, mohon dimaafkan. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.